semua sudah kumpul, katong menyanyi sama-sama puji tete manise. Kiti fadenda larang merame angka suara, katong bersuka sumbat tete manis, katong bersuka sumbat tete manis. Ayo basudara, katong semua baku gandeng tangan, katong badendang muniakan kasih ama yang kekal. Toki toleng-toleng tiap tahuri angka pujian, katong bersuka sumbat tete manis, katong bersuka sumbat tete manis. Ayo loko dengso, katong menari dengan sukaria, katong sembahyang jaga hidup orang basudarae. Toki potongan teng tiap suling angka syukur, katong bersuka sumbat tete manis, katong bersuka sumbat tete manis. Goedemorgen, van harte welkom in deze overdenking. Op deze zondag van de Trinitatis, dat betekent de drie-eenheid, de eerste zondag na Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Wat u net gehoord hebt, is een cover gezongen door Boyke Gusta Saununu. Hij zong het lied uit het liedboek Nyanyian Jemaat nummer 1 met de titel Akan Manis Lawang. En Akan Manis Lawang is gecomponeerd door het pas recent overleden componist, predikant, theoloog, dominee Tama Ella. Selamat datang, selamat pagi, shalom pada hari Minggu Trinitatis ini, di mana kita boleh mendengar sebentar akan renungan. Sebelum itu kita tadi membuka dengan nyanyian yang bunyinya Akan Manis Lawang, nyanyian jemaat nomor 1 dinyanyikan oleh Boyke Gusta Saununu, akan ditulis dan dikarang melalui pendeta Tamaela, almarhum pendeta Tamaela, yang kita boleh berbangga oleh karena satu-satu saja yang boleh karang nyanyian dan boleh menjadi komponis yang luar biasa. Mari kita bersama-sama mulai ibadah ini. Laten we gezamenlijk beginnen met deze korte dienst en overdenking. Jam ibadah pendek di mana terdalam akan renungan, kami boleh memperalaskan dengan nama Bapa, Anak laki-laki Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan kuasa Roh Kudus.
Deze korte dienst waarin de overdenking plaatsvindt, mogen wij openen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en de Heilige Geest. Amin. Sekarang kita mendengar akan nyanyian yang kita sekalian mengenal. Bunyinya Jangan Kamu Takut, terdengar dan dinyanyikan oleh Freddy Hitipeu. Gezongen en die wij mogen horen door Freddy Hitipeu. Het lied Jangan Kamu Takut, wees niet bevreesd. Aku
Lalu kita datang kepada firman Tuhan. Wij komen tot de schriftlezing. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Laat ons eerst bidden. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh menaruh telinga pada firman-Mu itu yang terindah pada hari Minggu Trinitatis ini, di mana kami boleh diterima melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, pun juga ya Tuhan, oleh tangan-Mu sendiri, tangan pengasihan, supaya firman-Mu boleh ditanamkan dalam batin hati kami. Heer onze God, op deze zondag van de Trinitatis, waarin wij de Heilige Geest mogen ontvangen, vragen wij om uw leiding door uw Heilige Geest, opdat wij uw woord mogen begrijpen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, bidden wij. Amin. Firman Tuhan untuk hari Minggu Trinitatis ini terdapat dari dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 yang berbunyi sedemikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld." Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan dari dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Tot zover onze schriftlezing uit het evangelie volgens de vertelling van Matthäus. Matthäus 28, de versen 16 tot en met 20. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Yesus Christus. Berbahagialah segala orang yang mau mendengarkan akan sabda Allah dan serta suka peliharakannya. Terpujilah selalu nama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah memberi kata-kata kepada murid-muridnya. Di mana kita boleh sebutkan akan firman Tuhan ini daripada Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 sebagai tugas dan tanggung jawab yang besar untuk murid-murid Tuhan. We mogen deze pericoop uit Matthäus 28 versen 16 tot met 20 benoemen als de grote opdracht. Murid-murid Tuhan ke-11 murid itu, di mana kita tidak hitung Yudas yang sudah ikut akan jalannya sendiri. Mereka pergi ke Galilea, dan seperti sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus mau menyatakan akan perintahnya dan sebenarnya akan tugas daripada murid-muridnya untuk menyatakan dan memberitakan akan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka pada masa depan. De Heer Jezus wilde de opdracht in Galilea aan zijn discipelen meedelen. Itu berarti bahwa pengajaran daripada Tuhan yang sudah bangkit, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan akan digantikan, melainkan akan dilanjutkan, diteruskan. Het onderwijs wat Jezus gaf aan de discipelen wordt niet vervangen, maar juist
doorverteld en in ieder geval verkondigd en voortgezet. Tuhan Yesus naik salah satu bukit di mana ia bersama-sama dengan muridnya. Natuurlijk met zijn discipelen gaan ze de berg op. Net zoals alle ontmoetingen op de berg zijn ze in principe alleen. Seperti tiap-tiap kali dalam di bukit mereka selalu tersendiri. Melainkan di saat ini ada misi yang luar biasa. Een missie, de uitzending die heel bijzonder is. Apalagi di mana Tuhan Yesus mendekati mereka, ia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. En Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht in de hemel en op de aarde. Kalau Tuhan Yesus ada diberikan segala kuasa, surga dan di bumi akan datang daripada Allah Bapa yang di surga. Dat komt van de Vader die in de hemelen is. Dat betekent dat hij de macht krijgt. Dat hij alle volmacht krijgt en autoriteit krijgt in hemel en op aarde. En niet zozeer om macht te gebruiken in negatieve zin, maar juist in positieve zin. Bukan untuk memakai kuasanya untuk negatif, tetapi secara positif. Untuk menghiburkan, untuk mengasihi akan kehidupan manusia, om mensen lief te hebben, om hen kracht te geven, untuk memberi mereka kekuatan. Apalagi di mana terdahulu murid-murid, ada beberapa murid-murid ada ragu-ragu. Selalu tiap-tiap kali ada murid-murid yang ragu-ragu, yang ada bimbang. Melainkan itu beberapa murid-muridnya, mereka tidak lagi sebentar bimbang, tetapi oleh karena mereka melihat Tuhan Yesus beberapa kali dari jauh. Dan apalagi kalau pada waktu Tuhan Yesus bangkit sesudahnya apalagi hari Paskah, mereka juga bimbang. Natuurlijk kunnen we terugkijken, want zij twijfelden ook, deze discipelen ook hier. En als ze Jezus zagen, gingen ze ook twijfelen. Bij de opstanding kwam dat ook naar voren. Maar desalniettemin zullen deze discipelen ook die opdracht en die missie ook en de verantwoordelijkheid dragen om het onderwijs voor te zetten vanuit de kracht van het geloof. Mereka sebagai murid-murid Tuhan ditugaskan untuk terus meneruskan akan pengajaran dan apalagi di dalam dunia ini dengan misi dan tanggung jawab yang mereka ada, met de missie en de opdracht, de verantwoordelijkheid die ze hebben. Walaupun begitu, Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa dengan kuasanya, dengan pemerintahannya daripada Allah Bapa, ia tugaskan akan murid-muridnya supaya murid-muridnya terus meneruskan akan pengajaran ini. Baptiskan, tetapi bukan saja baptiskan orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang segala manusia yang mau mengikuti akan Tuhan. Zij dopen niet alleen de Joden, maar ook de niet-Joden en iedereen die de Heer wil volgen. En natuurlijk zegt de Heer dat zij die opdracht krijgen met zijn opdracht die deze opdracht ook versterkt untuk menguatkan, untuk pastikan, untuk yakinkan ini misi dan tanggung jawab dan tugas mereka dapat opdracht. Tuhan Yesus menyatakan, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, terdahulu mereka dibaptiskan, melainkan yang juga pokoknya dan intinya mengajarkan segala sesuatu daripada melalui Tuhan Yesus yang sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Jezus geeft een bevestiging van de doop door te zeggen, gaat heen
En doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen alles onderhouden wat ik u geboden heb. Apa yang kuperintahkan kepadamu. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dan itu penting sekali. Tetapi bukan berarti murid-murid ini pergi saja tahu diri sendiri, Tuhan kasih tugas, suruh membaptis dan mengajarkan semua orang yang mau menerimanya akan Tuhan. Lihat saja tahu sendiri, bukan begitu saja. Dengan sia-sia adanya, melainkan dengan pernyataan yang sejelas-jelasnya, yang kuat, yang tetap, yang teguh, dengan perjanjiannya yang luar biasa. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti sampai waktunya Tuhan Yesus datang kembali. En zij worden niet voor de leeuwen gegooid. Zij worden niet aan hun lot overgedragen. Van nou bekijk het maar, ik geef jullie dit mee en zie maar wat jullie ermee doen. Maar hij zegt, hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat wil zeggen dat hij altijd met ons is. Dat hij de geest gegeven heeft, ons ook aanraakt door zijn geest. Bahwa ia sudah menyerahkan akan rohnya pada hari Trinitatis ini. Dan apalagi di mana ia tuangkan, turunkan, curahkan akan rohnya yang kudus. Karuniakan kepada kami akan rohnya yang kudus. Supaya berkaitan dengan misi dan tugas tanggung jawab untuk membaptiskan dan mengajarkan akan manusia akan keyakinan, kepastian daripada Tuhan Yesus. Aku ada selalu dengan kamu. En met de opdracht en de verantwoordelijkheid en de missie, de uitzending die ze hebben om mensen te dopen en te leren en te onderhouden, wat Christus gezegd heeft aan deze discipelen, heeft Jezus gezegd, ik zal altijd met je zijn. En jullie zullen nooit alleen zijn. Dan kalau kita sudah mendengar begini, pada hari Minggu Trinitatis ini, kita boleh melihat akan situasi kita pada saat ini, mogen wij naar onze eigen situatie kijken. Er is gezegd dat er een versoepeling is. Er is gezegd dat wij langzaamaan kunnen kerken. Maar de risico's zijn nog te groot. Alhoewel de overheid dit wel zegt, en we volgen de regels van de overheid en het RIVM, kan het voor de kerk ook reusachtige consequenties hebben. Zolang er geen vaccin is, zolang er geen geneesmiddel is, kunnen wij niet zomaar kerken. Het is juist verstandig om even in te houden. En zoals het advies van de meeste kerken ook luidt, blijf thuis, doe nog steeds de online diensten. Want de verantwoordelijkheid is groot als mensen besmet raken. Er wordt gezegd juni en juli. Maar nog sterker denk ik dat het veel beter is om te wachten tot iets september. Misschien bent u het niet met me eens. Maar het vergt een hele organisatie. Je moet een protocol hebben. Je moet een gebruiksplan hebben om alles in te richten. En vooral wanneer je een kerkgebouw hebt met 3 kerkgenootschappen. Dan worden de tijden veranderd. Dan wordt de rooster van de predikanten ook veranderd. Als hij bijvoorbeeld, zoals ik, 3 gemeenten heb. En met 2 gemeenten die rekening moeten houden met, of zelfs 3 gemeenten die rekening moeten houden met 3 kerkgenootschappen. Dan juga kita pikir baik-baik kalau kita mau bergereja kembali beribadah, harus ada vaksin, mesti ada obat-obatan baru kita boleh dapat kembali. Ada risikonya. Memang Juni, Juli beberapa orang, tapi akan juga menimbulkan pertanyaan, dan apalagi pertanyaan yang timbul, bagaimana kita atas segala sesuatu jika ada 3 gereja, simpelnya ada beberapa gereja dalam satu ruangan, dan juga mengenai jam-jam jadwal.
Apalagi kalau pengantar jemaat seperti beta ada 3 jemaat yang satu ada jemaat ada sewa gereja sedangkan mesti pikir dari gereja yang Belanda tunggu dorang lalu tunggu kembali lah jamnya ditunda atau mundur cara apapun pun juga di Kapelda ISO 3 gereja atau Krempa ISO juga 3 gereja dan kita pikir baik-baik bahwa kita tunggu saja protokol daripada gereja kita pada saat ini gereja Injili Maluku. Natuurlijk moeten we rekening houden met het protocol, met de gebruiksplan, maar het vergt een hele organisatie. Als je binnenkomt bijvoorbeeld handen wassen, alles reinigen na een kerkdienst, maar dan ook alles, deurknoppen, stoelen en het vergt heel veel tijd. Onze missie en opdracht is ook om de juiste keuze te maken. En mensen zullen misschien boos worden wanneer wij eventueel pas in september beginnen. Maar u moet rekening houden dat er geen vaccin is. Zolang er geen geneesmiddel is het risicovol. De overheid die heeft dat niet met name genoemd, maar bij de medische wereld is dat vooral heel sterk. Want men is bang voor een tweede, of misschien zelfs een derde golf. Di dalam dunia medis, rumah-rumah sakit, dan mereka yang berpengetahuan mengenai ini coronavirus, mereka takut ada sebenarnya aliran penyerangan atau virusnya yang menyerang pada kedua kali atau pada ketiga kali. Dan kita boleh beribadah meskipun cara apapun, op welke manier dan ook, kita tinggal beribadah. Wij blijven die opdracht voortzetten van de Heer. Kita tinggal terus meneruskan akan tugas tanggung jawab misi daripada Tuhan. Atau melalui TV kah, atau melalui email kah, atau surat atau liturgi di rumah-rumah, kita meneruskan akan firman Tuhan. Wij blijven het woord van God verkondigen op welke manier dan ook. Of het met een thuisliturgie is, of met een opgenomen preek, of op welke manier dan ook, of online via YouTube, of op welke kanaal of social media dan ook, Facebook. Het woord van God moet worden blijven verkondigd. Api Injil terus menyala, het fakkel, het vuur van het evangelie moet blijven branden. Op welke manier dan ook. En misschien is het ook voor ons van belang om na te denken dat de kerk thuis begint bij ons in ons hart. Bahwa kalau kita pikir beribadah mulai dari mana? Bukan saja hari Minggu kita pergi di gereja, tetapi mulai dari tiap-tiap rumah tangga. Coba ingat dulu orang tua kita. Sekarang kalau kita simpamanya duduk di meja, 1-2 orang anak-anak ada dompung hobi kah, atau dompi apakah, atau ibu ada di tempat lain ada asprak, atau bapak ada sibuk di pekerjaan. Tiap-tiap rumah tangga tidak lagi seperti dulu di meja, pelan-pelan dengan teduh, duduk makan-makan sama-sama, tidak lagi seperti dulu. Semua terlalu sibuk dengan kesibukan. Dan dulu kita cinta atau di rumah tangga semua akan dilakukan duduk di meja sebelum makan sembahyang, baca Alkitab sedikit. Atau kalau dalam peperangan juga, pada waktu itu kalau ada perang yang duniawi, perang dunia, Tweede Wereldoorlog, manusia juga tidak bisa beribadah, hanya di tempat mana saja bisa beribadah. Dan kita pikir mengenai rumah gereja, tetapi kalau kita lepaskan pikiran mengenai rumah gereja kalau beribadah, tempatnya memang di dalam rumah gereja, melainkan kalau kita tidak ada kesempatan dan risikonya terbesar, kita membuat di rumah. Bahwa pendidikan rohani sebenarnya bukan saja daripada gereja, tetapi yang terdahulu dalam tiap-tiap rumah tangga. De kerk is niet afhankelijk om te kerken, om naar de kerk te gaan, om God te aanbidden. Is het niet alleen vast in onze beeldvorming aan een kerkgebouw, maar begint hier in je hart en thuis. Vroeger was het zo dat we aan tafel zaten met z'n allen, maar nu heeft iedereen het druk. De een heeft een andere hobby, de moeder heeft het druk, vader moet werken en het gezin is niet compleet. En wat dan? En de mensen die focussen van, we willen naar de kerk en iedereen wil naar de kerk.
Maar dat is juist goed om te kijken hoe groot ons geduld is. Net zoals de discipelen hier niet zeker weet of dat Jezus is. Want ze twijfelden. En toen ze hem zagen, bewees hem eer. Al twijfelden enkele nog. Moet u dat eens voorstellen. Leerlingen van de Heer Yesus Christus. Ketika melihat dia, menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu, bimbang. Mereka tidak, karena bilang zeker tidak pasti, rasa yakin bahwa ini Tuhan Yesus. Dan juga dalam saat ini, yang kita menyatakan harus aja kesadaran dan kesabaran. Ada waktunya kita kembali ke gereja. Tugas tanggung jawab. Supaya semua orang yang dibaptiskan bukan oleh karena kita mau menunjukkan memang ada orang yang ingin masuk gereja kembali tetapi waktunya belum. Tapi sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus janji dalam situasi apa saja. De Heer Jezus heeft zijn belofte gedaan in welke situatie dan ook. Ik heb al net verteld dat zelfs in oorlogssituatie, Tweede Wereldoorlog, je niet kon kerken, je kon niet naar de kerk. Je moest gewoon in een oorlogssituatie, kon je bidden. Of misschien met een klein groepje, of met je gezin. Of als je moet vluchten. Lees uit de Bijbel en met elkaar aan tafel. Of niet als er geen tafel is, dat je bidt. En dat je God dankt voor alles wat je krijgt. En de grootste belofte is die wij mogen meenemen. Met nadruk zegt Jezus. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dan apalagi Tuhan Yesus menyatakan dengan kuat. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti Tuhan Yesus selalu ada. Dan walaupun kita hidup begini, tugas tanggung jawab dan misi daripada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi bukan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan saja. Atau murid-murid Tuhan, itu kita semua sebagai jemaat. Want de leerlingen en discipelen zijn wij allemaal. Niet alleen de dominees en de kerkraadsleden en alle mensen van alle kerkelijke organisaties. Wij zijn allemaal dienaren des Heren. En wij hoeven niet te vrezen. Hij zal altijd met ons zijn. Jangan kamu takut. Aku selalu adalah. Apalagi kalau namanya yang manis dan merdu, nama Yesus akan manis lawak. En vooral wanneer we bedenken dat de naam van Jezus zo warm, de naam van Jezus, dat Hij met ons zal zijn. Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus aku selalu, Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, de Heer, is met ons. Hij zal altijd alle dagen, wordt erin gezegd, tiap-tiap hari, Tuhan ada dengan kita. Amin. Mari kita mengucap syukur atas dankan. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih kami boleh dengar firman-Mu. Pun juga kami doakan ketiga jemaat, Krimpen Anda Eisel, Kapel Anda Eisel dan Moordrecht, dan jemaat-jemaat yang lain pun juga dari regio Alphen aan de Rijn. Dengan hamba-hamba Tuhan kami doakan, serahkan akan tugas tanggung jawab misi mereka sebagai murid-murid Tuhan. Anggota-anggota jemaat, orang tua-tua, pemuda-pemudi, mereka yang berduka cita atau mereka yang sudah mengalami akan 40 hari daripada kekasih mereka yang sudah meninggal dunia. Berkatilah akan keluarga tersebut. Kami doakan dan syukur segala persembahan yang diberikan dan kolekte-kolekte dan pemberian-pemberian daripada tiap-tiap anggota jemaat. Kami doakan juga ya Tuhan akan bangsa kami di tanah orang dan di tanah Maluku. Di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau. Mereka mengalami akan coronavirus ini, melainkan juga masih ada gempa bumi di berbagai-bagai tempat di Maluku. Ya Tuhan, memenuhi akan hati mereka dengan Roh-Mu yang kudus, beri penghiburan untuk mereka. Kami doakan juga ya Tuhan akan segala orang tua-tua kami yang adalah janda-janda balu-balu, serta anak-anak yang ada anak-anak yatim piatu. Supaya janjian-Mu selalu dirasa di dalam hati mereka. Apalagi jika mereka ada dalam susah atau dalam segala situasi yang mereka alami.
Ya Tuhan, berdekat dengan mereka. Tuhan selalu beserta dengan mereka, pun juga dengan kami. Kami doakan juga ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang ada bekerja, anak-anak yang bersekolah, yang tidak ada kerja juga, berkatilah ke mereka. Sedangkan kami doakan akan pemimpin-pemimpin di lada masyarakat dan perjuangan. Kami juga doakan mereka, sedangkan juga akan pimpinan gerejawi, supaya mereka kerja jujur dan benar. Kami doakan ya Tuhan akan segala orang yang ada dalam kebimbangan, yang ada ragu-ragu. Ya Tuhan memenuhi mereka juga dan menjamahkan hati mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Kami doakan akan dunia ini dalam tangan Tuhan. Sedangkan juga ada hal-hal yang berlaku mau di Amerika, mau segala negara yang ada rasisme. Ya Tuhan membeserta dengan pemimpin-pemimpin supaya mereka insafkan. Pimpinan harus melihat orang-orang itu bahwa Tuhan datang untuk semua suku-suku bangsa, bukan saja untuk satu suku bangsa. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang ada berduka cita oleh karena kehilangan, yang dibunuh, terlebih akan orang ini yang dibunuh oleh polisi, melainkan kami juga doakan polisi supaya mereka dapat pengetahuan dan perdamaian dalam hati mereka, cara bagaimana mereka bergaul dengan situasi-situasi yang sulit. Ya Tuhan, banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu. Tuhan mendengarkan kami juga mereka yang berulang tahun. Demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, namamu dikuduskanlah kiranya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di dalam surga, demikian pun juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, beta mau ada satu maklumat dan berita untuk saudara-saudara jemaat, di mana beta ada pengantar jemaat. Ini syarat juga untuk semua orang, tetapi beta berfokus kepada ketiga jemaat, di mana beta ada pengantar jemaat di situ. Kapela da IJssel, Krimpan da IJssel da Moordrecht. Untuk Kapela da IJssel di bawah syarat ini adalah berita yang untuk saudara-saudara dari Kapela Jemaat GIM, Jemaat Kapela, untuk setor uang kepada rekening nomor yang di bawah tertulis. Een bericht, een mededeling aan de 3 gemeenten. Ik ben voorganger van 3 gemeenten, maar bijzonder eerst die van Kapela de IJssel. Beneden vindt u een rekeningnummer om daar te storten, en ook u moet wel onder vermelding van benoemen of het collectegeld is of het de kerkbijdrage is, de Persembahan Syukur. En ook voor Krimpan de IJssel en voor Moordrecht wil ik aan de gemeenteleden vragen om het geld te storten op de rekeningnummers van de bendaharas van u. En eventueel, als het nog onduidelijk is, dat u even de kerkraad benadert hoe ze dat moeten doen. Supaya u mendekati majelis gereja bagaimana mereka bisa secara telepon bisa setor ini uang, supaya juga untuk demi nama gereja, untuk traktamen atau penggajian pendeta-pendeta saja, tapi juga untuk ongkos-ongkos daripada rumah gereja dan lain-lain dan sebagainya. Dit is om de onkosten te vergoeden van de kerken, maar ook in het bijzonder voor het traktement en de honorering van de predikanten. En om dat ook te kunnen voortzetten, zijn we afhankelijk van uw bijdrage, kerkelijk bijdrage en de collectegeld. En voor de andere mensen die ook meedoen aan deze uitzending, bent u van harte welkom, bent u uitgenodigd om dat te mogen doen. Bij deze wil ik u hartelijk danken voor de dienst. Beta boleh ucapkan selamat dan terima kasih. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan adalah nyanyian dari Gloria Trio, bunyinya Roh Kudus datanglah. Een lied tenslotte van Gloria Trio, die zingen Roh Kudus datanglah, kom Heilige Geest.
datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Saudara-saudara sekalian, ibadah sudah selesai di renungan pendek ini. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Vanaf vandaag tot de lengte van dagen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, selalu menyertai akan kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.